Tribun News Today. Halo Tribuners, bertemu kembali bersama Hakim di Tribun News Today yang akan berbagi informasi terkini untuk kamu, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis hingga olahraga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta semua layanan fasilitas kesehatan di Indonesia untuk bersiap akan adanya lonjakan kasus COVID-19 yang diprediksi terjadi sampai akhir bulan Juli 2021. Melihat dari gelombang pertama kasus COVID-19, Budi mengatakan di awal pihaknya memprediksi lonjakan kasus COVID-19 terjadi di minggu pertama dan kedua bulan Juli. Akan tetapi setelah dilakukan rekalkulasi, lonjakan kasus COVID-19 diprediksi akan bertahan sampai akhir bulan Juli. Hal itu terjadi seiring cepatnya penularan COVID-19 setelah Hari Raya Idul Fitri kemarin. Maka dari itu, ia meminta semua layanan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi sejak dini untuk menghadapi lonjakan COVID-19 tersebut. Menteri Kesehatan mengingatkan antisipasi ini harus diiringi dengan pembatasan mobilitas warga yang ketat. Pembatasan mobilitas ini berkaitan dengan adanya varian baru COVID-19 Delta yang tingkat penularannya lebih cepat. PT PLN Persero menyerahkan bantuan senilai 1,69 miliar ke RSUP Dr. Karyadi dan sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah. Bantuan ini diberikan untuk mendukung rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat saat pandemi COVID-19. Bantuan tersebut berupa 5 UPS server untuk memperkuat keandalan listrik rumah sakit dan 8 AC standing portable 5 PK serta 5 unit oksigen portable untuk RSUP Dr. Karyadi. Untuk sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah, PLN menyalurkan bantuan berupa 5 oksigen portable, 3 unit ventilator mobile, dan 72 ton oksigen lori tank. Pemberian bantuan ini disesuaikan dengan kebutuhan di RSUP Dr. Karyadi dan rumah sakit lain di Jawa Tengah. Bantuan ini diserahkan Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dan Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali Haryanto WS kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diwakili oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto Duyatmoko pada Selasa 13 Juli 2021. Acara ini turut disaksikan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini secara daring. Situasi pandemi COVID-19 terkini, rumah sakit menghadapi kondisi yang sangat menantang. Terlebih pasien terus berdatangan, hingga saat ini kebutuhan oksigen merupakan salah satu yang paling mendesak. Untuk itu, PLN berencana menyalurkan 72 ton oksigen secara bertahap ke sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah. Tak hanya memberikan bantuan, Zulkifli juga menyampaikan komitmen PLN untuk menyediakan pasokan listrik yang andal bagi seluruh pelanggan, khususnya rumah sakit dan industri oksigen. Kabar kurang menyenangkan datang dari pasangan selebriti Irwansyah dan Zaskia Sungkar. Kini Irwansyah menambah daftar panjang selebritas tanah air yang terpapar virus COVID-19. Kabar itu disampaikan Irwansyah melalui kanal YouTube The Sungkars Family. Tak hanya Irwansyah, Zaskia Sungkar juga mengabarkan bahwa suster putranya juga terpapar COVID-19. Lantas kedua kabar buruk itu membuat Zaskia khawatir dengan sang buah hati Ukasha. Pasalnya suster yang biasa mengurus anaknya kini positif COVID-19. Beruntung Zaskia dinyatakan negatif sehingga bisa merawat Ukasha dengan maksimal. Untuk itu kini sang suami harus berpisah dari Zaskia dan putranya lantaran sedang melakukan isolasi mandiri, begitu juga susternya. Pemerintah terus menggeber persiapan untuk Pekan Olahraga Nasional PON Papua 2021 yang akan digelar 3 hingga 15 Oktober 2021 mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali pada Selasa 13 Juli 2021 mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang juga diikuti oleh beberapa pihak. Turut hadir dalam rapat terbatas itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman. Mereka menyampaikan bagaimana persiapan mulai dari kondisi atlet, infrastruktur, penyelenggaraan, hingga kesiapan panitia penyelenggara untuk menyambut PON Papua 2021 nanti. Hal yang menyangkut masalah vaksinasi atlet juga tak lupa menjadi pembahasan.
Lebih lanjut, Menpora juga memastikan semua atlet yang akan ikut PON Papua 2021 harus mendapatkan vaksin. Dalam rapat tersebut, para pihak terkait juga menyampaikan perkembangan dari PON Papua 2021. Dalam PON Papua 2021 nanti, sekiranya terdapat 26 cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Demikian tadi 4 informasi terkini dan menarik untuk kamu ketahui. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Podcast setiap hari hanya di Spotify dan YouTube tribunnews.com. Ingat pesan ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hakim pamit, salam sehat untuk semua. Tribun News Today.